dari SMA 121 Gunung Sitoli. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah novel yang menurut saya masih sangat relevan meski sudah terbit 20 tahun lalu, yaitu Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka Yogyakarta pada tahun 2005 dengan tebal 529 halaman. Laskar Pelangi masuk dalam genre fiksi realis sekaligus sastra inspiratif, ditulis dalam bahasa Indonesia dan sudah terjual lebih dari 5 juta eksemplar sejak pertama kali terbit. Saya memilih buku ini bukan karena baru terbit, justru karena usianya yang sudah 2 dekade lebih membuatnya jadi semacam ujian. Apakah pesannya masih relevan sampai sekarang? Ternyata jawabannya iya. Asik kesetimbangan akses pendidikan di tengah kekayaan sumber daya alam yang diangkat Andrea Hirata masih jadi persoalan nyata di banyak daerah di Indonesia, termasuk di tempat saya sendiri bersekolah. Rasanya itulah alasan novel ini terus dicetak ulang dan dibaca lintas generasi. Laskar Pelangi bercerita tentang 10 anak di Belitung yang nyaris kehilangan sekolah karena kekurangan satu murid saja. Untungnya hari datang tepat waktu dan sekolah pun selamat dari penutupan. Ke-10 anak ini kemudian dijuluki Laskar Pelangi oleh guru mereka, Ibu Muslimah. Ada Ika sang narator, Lintang yang jenius dan rela bersepeda puluhan kilometer setiap hari hanya untuk belajar, dan Mar, seniman cilik dengan imajinasi yang luar biasa. Yang membuat novel ini istimewa adalah kontrasnya. Anak-anak Laskar Pelangi belajar di kelas yang hampir roboh, sementara anak-anak pekerja tambang timah bersekolah dengan fasilitas yang jauh lebih mewah. Dengan semangat mereka lah yang justru yang mengantarkan Laskar Pelangi memenangkan kompetisi akademik melawan sekolah yang jauh lebih kaya itu. Novel ini ditutup dengan epilog yang menyentuh tentang bagaimana jalan hidup masing-masing anak Laskar Pelangi ternyata berbeda-beda setelah dewasa. Ada yang harus merelakan mimpinya, ada pula yang harus melangkah jauh lebih bayangan mereka sewaktu kecil. Kelebihan buku ini juga ada pada gaya bahasa Andrea Hirata yang puitis dan hidup. Sampai-sampai saya bisa membayangkan aroma tanah merah dan angin laut belintang. Setiap tokohnya juga memiliki karakter yang kuat dan mudah diingat, terutama Lintang, yang menurut saya salah satu tokoh paling memikat dalam sastra Indonesia modern. Tetapi ada juga beberapa kekurangan. Alurnya kadang melompat antar bab tanpa penjelasan yang cukup, jadi bisa sedikit membingungkan pembaca yang tidak terbiasa dengan alur non-linear. Buku ini juga sering menyelipkan istilah ilmiah dan filsafat tanpa catatan kaki, yang membuat sebagian pembaca muda perlu usaha ekstra untuk memahaminya. Kalau dibandingkan dengan novel bertema pendidikan lain seperti Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi, Laskar Pelangi terasa lebih personal dan puitis, sementara Negeri Lima Menara lebih terstruktur dan motivasional. Menurut saya, Laskar Pelangi bukan sekadar novel inspiratif biasa. Buku ini adalah dokumen sosial, surat cinta untuk tanah belintang, sekaligus pengingat bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Selama masih ada guru yang mau mengajar dan murid yang mau belajar. Saya merekomendasikan buku ini untuk pelajar yang butuh motivasi menghadapi pendidikannya, juga untuk guru dan orang tua yang ingin memahami bagaimana keterbatasan bisa diubah menjadi sebuah kekuatan. Melalui buku ini, kita belajar bahwa membaca bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir kita. Sekian resensi dari saya, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di resensi berikutnya. Salam literasi.